Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, Ibu Eka Indriana, mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, pada kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama secara daring pada mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA kali ini tentang materi genetika. Apakah anak-anak semua tahu mengapa kita bisa mirip dengan ibu kita? Ya, itulah yang dinamakan dengan hereditas atau pewarisan sifat. Hereditas adalah pewarisan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang hereditas itulah yang disebut dengan genetika. Pada pelajaran genetika, kita harus mengetahui apa itu gen. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen ini sendiri terletak di lokus atau sekat-sekat yang khas di dalam kromosom. Yang kedua itu kromosom. Kromosom adalah benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk yang diturunkan kepada keturunannya. Nah, kromosom ini tersusun atas asam nukleat dan protein. Kromosom sendiri terletak di nukleus. Dan kromosom itu terbagi menjadi dua, ada autosom dan genosom. Untuk kromosom autosom ini adalah kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik atau mengatur sifat-sifat tubuh. Nah, untuk yang kromosom genosom ini adalah kromosom yang khusus mengatur jenis kelamin. Dan kromosom dalam tubuh manusia itu berjumlah ada 23 pasang, yaitu 46 buah. Yang mana untuk kromosom satu pasang kromosom laki-laki itu adalah X dan Y, dan satu pasang kromosom wanita itu ada X dan X. Selanjutnya, yang ketiga itu ada DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA, ribonukleik asid. Yang mana DNA dan RNA inilah mengandung informasi genetik. Berikut ini tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Selanjutnya, pada materi genetika kita harus mengetahui apa saja istilah-istilah yang ada dalam materi genetika dan persilangan. Selanjutnya ada hukum Mendel. Hukum Mendel ini diperoleh pada percobaan Mendel, bapak genetika, yaitu Georg Johann Mendel. Dalam percobaannya, Mendel berhasil melakukan pemisahan antara gen melalui penelitian yang dilakukan selama 8 tahun. Di sini Mendel menggunakan kacang ercis sebagai percobaannya. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis atau Pisum sativum ini dapat melakukan penyerbukan sendiri, memiliki pasangan yang sifatnya kontras, seperti batang pendek, batang tinggi, biji keriput, biji bulat. Selanjutnya, kacang ercis juga mudah disilangkan, daur hidupnya pendek, dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, hukum Mendel ini ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Dalam hukum Mendel 1 disebut sebagai hukum segregasi secara bebas, karena pada saat pembentukan gamet, gen di dalam alel melakukan segregasi atau pemisahan secara bebas. Dalam hukum Mendel 1 ini berlaku persilangan dengan satu sifat beda atau persilangan monohibrid. Selanjutnya ada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu berlaku hukum asortasi bebas. Mengapa hukum Mendel 2 disebut dengan hukum asortasi bebas? Karena pada saat pembentukan individu baru, gen di dalam gamet itu melakukan asortasi atau penggabungan secara bebas.
pada hukum Mendel 2 ini berlaku persilangan dengan 2 sifat beda atau dihibrid dengan 3 sifat beda, trihibrid, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk kepada submateri persilangan monohibrid. Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid dominan penuh. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya, warna bunga, persilangan antara warna bunga merah dan putih. Bentuk biji, yaitu biji bulat dan keriput, atau persilangan bentuk buah bulat dan lonjong. Jadi hanya satu sifat beda saja. Agar anak-anak semua lebih paham bagaimana persilangan monohibrid dominan penuh, langsung saja kita masuk kepada contoh persilangan monohibrid dominan penuh. Berikut contohnya. Inilah contoh dari persilangan monohibrid dominan penuh. Soalnya, bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil, dengan M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukan persilangan hingga mendapatkan F2. Penyelesaiannya, kita tentukan parentalnya atau P1, yaitu M besar merah disilangkan dengan M kecil putih. Selanjutnya kita tentukan G1-nya, yaitu M besar dan M kecil. Maka diperolehlah F1-nya M besar M kecil merah. F1 diperoleh dari hasil persilangan antara G1 M besar dan M kecil. M besar disilangkan dengan M kecil, diperolehlah M besar M kecil, yang mana M besar itu lebih dominan daripada M kecil. Jadi, warna bunganya menjadi merah. Untuk F1-nya yaitu merah. Selanjutnya, untuk kita tentukan F2-nya, yaitu dengan F1 disilangkan dengan sesamanya. P2-nya, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, diperolehlah G2-nya M besar, M kecil, M besar, M kecil. Setelah itu, kita lakukan persilangan. Agar lebih mudah dalam melakukan persilangan, kita buat diagram punetnya, seperti pada gambar. Selanjutnya, kita silangkan M besar disilangkan dengan M besar, diperoleh M besar M besar. M besar disilangkan dengan M kecil, diperoleh M besar M kecil. Lalu M kecil disilangkan dengan M besar, yaitu M besar M kecil. Dan M kecil disilangkan dengan M kecil, diperoleh M kecil M kecil. Nah, setelah itu kita peroleh hasil rasio genotipnya, yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Lalu 1 banding 2 banding 1, di mana M besar itu hanya 1, M besar M kecil itu ada 2, dan M kecil itu ada 1. Kita tentukan rasio fenotipnya, yaitu ada M besar yaitu merah, M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, M kecil putih. Lalu yang merah itu ada 3 dan yang putih ada 1. Jadi rasio fenotipnya yaitu 3 banding 1. Itu tadi contoh dari persilangan monohibrid dominan penuh. Ibu harap anak-anak semua dapat memahami bagaimana bentuk persilangan monohibrid dominan penuh. Itulah tadi pembelajaran kita tentang materi genetika. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semua anak-anak dapat memahami apa yang telah kita pelajari hari ini dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.